أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan waktu luang, memberikan kepada kita kesehatan yang manusia sering lupa ketika diberikan umur maupun sehat ini. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, "Ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal farah." Ada dua nikmat yang manusia itu sering lupa, sering lalai dan sering menyia-nyiakan, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Untuk itu wafidin azakumullah, kita gunakan waktu kita untuk bersyukur di jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada dalam istiqomah, yaitu luzumut ta'ah, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan ini, keistiqomahan ini yang akan memberikan kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah menyebutkan wa tasawwadu fa inna khairaz zadid taqwa.
berbekalah oleh kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jemaah rahimakumullah. Setiap diri kita yang namanya manusia memiliki fitrah untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Ada orang-orang yang senantiasa dia disibukkan dengan pekerjaannya, atau dia senantiasa mencari apa-apa yang bermanfaat dari kehidupannya. Semuanya ingin meraih yang namanya kebahagiaan. Demikian juga siapapun yang berada di muka bumi ini mendambakan yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Untuk itu wahfidin a'azakumullah, jangan sampai seseorang salah menilai bahwasannya kebahagiaan itu adalah ad-dunya. Karena dijelaskan makna ad-dunya itu adalah waktu yang dekat yang akan berakhir, dan dijelaskan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang benar ketika seseorang istiqamah, dia senantiasa berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyanahu hayatan thayyibah, wa la najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Allah berjanji akan menurunkan kepadanya kehidupan yang baik. Kemudian ada tambahan yang besar, ada balasan yang besar. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, yaitu balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu jannatun na'im, jannah yang kenikmatannya tiada tara. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qadra fi qalbil bashar. Yang tidak pernah manusia itu melihat dengan matanya, tidak pernah dia mendengar dengan telinganya, dan tidak pernah dirasakan oleh manusia dari hati. Kalaupun ada namanya, itu mungkin hanya bayangan yang berkisar, hanya sebagai sesuatu yang namanya sama saja. Akan tapi wahfidin a'azakumullah, hakikat balasan bagi orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yaitu jannatun na'im, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa mau menerima tawaran ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adulukum ala tijarah, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu bisnis, suatu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang bisa menjauhkan kalian dari azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang mau menerima tawarannya, yaitu perniagaan yang sangat besar, yang mengalahkan bisnisnya para manusia dalam mencari keduniaan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu seorang beriman kepada Allah, kepada Rasul. Dia berjihad bersungguh-sungguh dengan dirinya dan hartanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wahfidina azakumullah. Berbicara masalah jannah yang senantiasa digandengkan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tentu kita ingin melihat dan tamasya, melihat apa yang ada di dalam jannah, sehingga seseorang tidak tertipu, sehingga seseorang tidak terperdaya dengan apa yang ada di dunia. Sebagaimana diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbagu fil nari sabghah. Nanti akan didatangkan di yaumul qiyamah seorang yang dia an'am, yang paling nikmat, orang yang paling kaya, orang yang paling tampan, orang yang senantiasa mendapatkan anugerah-anugerah di dunia. Akan tapi dia adalah seorang ahli neraka. Didatangkan di yaumul qiyamah, fayusbahu fin nari sabghah, kemudian dicelupkan ke dalam neraka satu celupan saja.
Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, orang yang dicelupkan tadi, yang paling nikmat di dunia tadi, yang memiliki seluruh kekayaan di dunia tadi, anggap saja orang yang paling kaya sekarang. Dikatakan, ya Ibn Adam, hal ra'ait khairan qat? Wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kebaikan sedikit pun di dunia? Setelah dia dicelupkan dalam neraka, maka dijelaskan, orang tersebut menjawab, wa yaqulu, la wallah ya Rabbi, tidak demi Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan, karena begitu pedihnya daripada siksa neraka. Dan disebutkan, wahfidina azakumullah fa yu'ta bi asyaddi an-nasi bu'san fi dunya min ahli jannah. Didatangkan seorang yang dia penuh penderitaan, seorang yang senantiasa dalam keadaan kepapaan, kemelaratan, banyak ujian darinya, orang yang miskin, orang yang senantiasa tertimpa musibah, tapi dia orang-orang yang taat dan dia adalah orang yang disebutkan ahli jannah, ahli surga. Dan dijelaskan di sini wafidina azakumullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yusbahu sabghah fil jannah. Kemudian dicelupkan satu celupan saja ke dalam jannah, fa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ya Ibnu Adam, hal ra'ait bu'san qat? Apakah kamu pernah merasakan penderitaan sedikit pun? Kemudian orang tersebut yang ahli jannah tersebut menjawabnya, fa yaqulu la wallah. Dia menjawab, demi Allah tidak pernah. Ini menunjukkan bagaimana nikmatnya surga wafidina Allah. Sehingga bagi orang-orang yang akil, orang-orang yang berakal, tidak akan tertipu dia dengan dunia. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Dunia dibandingkan dengan akhirat itu adalah ibarat seseorang yang menyelupkan jarinya ke dalam samudra. Maka perhatikan falyanzur bima yarji', perhatikan yang terbawa oleh jari ini. Hadza dunya, ini adalah dunia. Kemudian yang tertinggal itu adalah akhirat. Wafidina azakumullah. Makanya nasihat buat kita semua, jangan sampai seorang terlena dengan dunia. Yang disebutkan madal ghurur. Dan Allah menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan mati. Kemudian ketika dia yaumul qiyamah disukupkan pahalanya, dimasukkan dia dalam surga, didekatkan dia dalam surga ataupun dijauhkan dari neraka, maka dia orang yang beruntung, orang yang menang. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Untuk itu wafidina azakumullah, jangan sampai seorang tertipu dengan dunia. Mari kita lihat, kita tamasya sebentar kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dijelaskan oleh para ulama dan dalam kitab Allah. Kita mulai membuka pintu-pintu jannah yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pintu salat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu puasa. Ada 8 pintu yang dijelaskan dari pintu-pintu yang lainnya. Dan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa murnikan untuk menjalankan dari amalan-amalan yang disebutkan, ima itu salat, ima itu jihad, ima itu sedekah, ima itu puasa dan lain sebagainya yang dijelaskan, maka dia akan mendapatkan dan bisa membuka pintu-pintu daripada pintu surga. Dan dijelaskan di wafidina azakumullah dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadau fayusbahu al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa fudihat lahu abwabul jannah samaniyatu yadkhulu min ayyiha sa." Barang siapa yang dia berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah Subhanahu wa taala berjanji lewat Rasulnya, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu dan dia boleh memasuki pintu dari manapun daripada surga. Ini adalah keutamaan yang besar. Kita ambil contoh misalnya salat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu amalan yang akan timbang pertama kali. Awalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah.
Pertama kali yang akan ditimbang di yaumul qiyamah itu adalah salatnya. Fa in saluhat faqad najah wa aflah. Kalau dia salatnya baik, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses dan beruntung. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya adalah jelek, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka himbauan buat diri kita semua yang hafidina azakumullah untuk melaksanakan salat berjamaah bagi kaum muslimin, yaitu kaum laki-laki. Kemudian kita lihat bagaimana tanahnya di surga. Di surga dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan udkhiltul jannata fa idza fiha jannabitul lu'lu'i wa idza turabuha al-misk. Saya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian ketika melihat di dalamnya, ternyata dalamnya ada kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya dari mis. Tanahnya saja dari mis. Dan dijelaskan lagi wafidna azakumullah, surga memiliki tingkatan-tingkatan yang memiliki keutamaan sesuai dengan amal yang dikerjakannya, terutama bagi orang-orang yang hafiz, orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran. Di sana mereka akan menaiki tingkatan-tingkatan yang disebutkan dari mana dia akan menaiki sampai akhir daripada ayat yang dibaca. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Kedudukan mereka di surga itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kemudian wafidina azakumullah, Rasulullah SAW juga diceritakan ketika mi'raj dalam hadis Bukhari dan Muslim, dakhaltu jannata fa'ida ana bi qasrin min dhahabi faqultu liman hadha faqalu li rajulin min Quraisy fama ma'anani an adkhulahu ya ibn al-Khattab illa ma'alamu min ghairatik qala alayka agharru ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah ini kepada Umar bin Khattab, yang ternyata beliau adalah salah satu penghuni surga, beliau menyatakan, saya pernah masuk surga, tiba-tiba yang berada dalam sebuah istana emas. Saya bertanya, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik seorang dari Bani Quraisy, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang mau menteladani Umar bin Khattab, yang dijelaskan beliau memiliki keutamaan. Kalau ada setan-setan yang berada di gang kemudian dia berjalan, maka setan itu akan berlari darinya. Karena keteguhan keimanannya, Umar bin Khattab adalah orang yang senantiasa menghinakan dunia dan bersungguh-sungguh ketika mendapatkan dunia untuk jalan fisabilillah, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi bagaimana kamar-kamarnya di surga. Alladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mendapatkan kamar-kamar di surga. Kemudian di atasnya dibangun pula kamar-kamar yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya dan Allah tidak menyalahi janjinya. Untuk itu wahfidina azakumullah, keutamaan surga yang sangat banyak sekali. Dan dijelaskan dalam surat Ali Imran, di sana dijelaskan bahwasannya, apakah kalian mengira akan masuk surga jika belum nampak jihad dan kesabaran kalian? Jika belum nampak jihad dan kesabaran kalian. Jihad di sini adalah orang yang bersungguh-sungguh di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang dia faham ketika hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia faham bahwasanya dunia hanya sarana yang disebutkan tidak lebih baik daripada bangkai kambing yang kupingnya cacat, yang dilewati oleh Rasulullah SAW di dalam pasar bersama dengan para sahabat. Inilah dunia. Maka orang-orang sampai dia pusing 7 keliling, atau dia menangis dengan tangisan darah, orang-orang yang keliru. Mereka hendaknya memahami bahwasanya hakikat dunia hanya seperti itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, lau kanat dunya ta'dilu indallah janata ba'udah. Seandainya kalau dunia itu ada nilai sayap nyamuk, satu dari sayap nyamuk, maka orang-orang kafir itu tidak akan diberi. Akan tapi dunia ini karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 11 sayap nyamuk, maka orang kafir yang paling banyak diberikan nikmat am, nikmat yang umum,
Tapi nikmat khusus, yaitu nikmat ilmu, nikmat berada di atas Islam, di atas iman dan sunnah, adalah diberikan kepada orang-orang yang khusus. Ini wahfidina azakumullah. Untuk itu kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang surga. Yang di antaranya disebutkan yalbasuna min sundus wa istabraq mutaqabilin. Mereka memakai sutra-sutra yang halus dan tebal, berada di dalamnya, duduk berhadap-hadapan, bertelakan. Itu adalah kenikmatan yang sangat banyak. Dan dijelaskan lagi dalam ayat-ayat yang lain, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari itu adalah hari disingkapnya seluruh kesalahan. Kalau sekarang orang mengerjakan sesuatu kemaksiatan dengan bersembunyi-sembunyi, maka dijelaskan di surat At-Taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari itu kesalahan disingkap. Tangan yang senantiasa berdosa kepada Allah, kaki yang melangkah kepada kejahatan, kemudian lisan yang senantiasa mencerca, dan seluruh daripada anggota badan disingkap. Dan dijelaskan, wa may yu'min billahi wa ya'mal salih. Barang siapa beriman dan beramal saleh, yukafir anhum sayyi'at, akan dikeluarkan kejelekan-kejelekan, wa yudkhilhum jannah, dimasukkan dia ke dalam jannah. Ini wafidina azakumullah. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang dia kekal di dalamnya, yang mengalir di bawah sungai-sungai. Yang ini adalah kemenangan yang besar. Dan kami ingatkan lagi, wafidina azakumullah, dalam benak-benak kita, kemenangan bukan banyaknya harta. Kemenangan bukan bertambahnya tiap tahun naik jabatan. Tapi kemenangan yang benar adalah ketika seorang bertambah umur, difahamkan dengan ilmu, dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya kemudian bertambah daripada amal-amal baiknya. Dan banyak lagi dari kenikmatan surga yang diceritakan dalam Al-Quran yang hendaknya membanggakan diri-diri kita untuk senantiasa bersemangat dan tidak menengok kepada dunia, dan untuk bersabar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarlah kalian, duduk bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan petang untuk mengikhlaskan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagi orang-orang yang mau dia bersabar kemudian duduk untuk bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada jalannya Allah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Khaf, lahum man yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di surga itu menginginkan apa yang dia inginkan dikasih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan. Waladaina mazid. Di sisi kami ada tambahan. Maksudnya adalah kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini hanya dalam angan-angan kita. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala seorang akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir waladaina mazid. Di sisi kami ada tambahan. Maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kenikmatan yang paling besar yang disebutkan oleh para mufassirin daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Untuk itu wafidina azakumullah, hendaknya kita istiqamah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk mengkoreksi diri kita, muhasabah seberapa banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, yang telah diperoleh semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis-hadis yang telah lampau. Kita akhiri dengan doa dari khutbah yang pertama ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba sebagai ahli jannah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Dahulu telah kita terangkan bagaimana kewajiban kita bersabar di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan yang khutbah yang pertama telah kita jelaskan bagaimana akibat maupun hadiah bagi orang-orang yang ingin bersabar dan mau bersabar di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Insan, sana jelaskan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga kepada orang-orang yang sabar, yaitu surga yang di sana dia diberikan pakaian-pakaian sutra. Muttaqina fiha 'alal araiki la yarawna fiha samsa wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk berdalakan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan dalamnya terik matahari maupun terlalu dingin. Wa daniyatan 'alaihim dilaluha wa dhuliyat qutufuha tadlila. Dan di dalam surga itu mereka mendapatkan naungan pohon-pohon, didekatkan di atas mereka, buah-buahnya dimudahkan untuk dipetik. Dan dijelaskan wa yatufu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kemudian diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga itu mereka diberikan minuman dari gelas yang campurannya adalah jahe yang berasal dari surga, yaitu aina fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang bernama salsabil. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Kemudian mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda, bidadari-bidadari yang cantik. Dan dijelaskan idza ra'aitahum hasibtahum lulu'an mansura. Ketika dia melihatnya bertambah kecantikannya, bertambah eloknya, seolah dia adalah mutiara yang tersimpan. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan apabila kamu lihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Kalau ada orang yang hanya nyicil rumah sampai mati-matian di dalam kehidupan dunia, apalagi sampai dia masuk ke dalam bank-bank kemudian riba, ya, maka ini suatu hal yang aneh. Kita disebutkan di sini wahfidin wa azzakumullah wa idza ra'aita sama ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Seorang yang masuk surga akan diberikan kerajaan yang besar. Ya. Makanya seorang hendaknya nabung untuk kerajaan surga. Tidak hanya dia menabung untuk kehidupan dalam kehidupan dunia yang mungkin hanya 321, 36, 47, 58, paling besar mungkin 200. Dan itu enggak akan dia pakai semua. Nah, aliyahum siyabu sundusin khudru wa istawraq. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau, yang tebal maupun yang tipis. Wa kullu wasawira min fiddati wa saqahum rabbun saraban tahura. Mereka dipakaikan gelang-gelang yang terbuat daripada perak, dan Tuhan mereka memberikan minuman yang disucikan. Inna hadza lakum jazaa'an wa kana sa'ikum mashkura. Yang demikian itu adalah sungguhnya balasan untukmu dan usahamu, yaitu ketika kamu berada di dalam dunia. Untuk itu wafidina azabullah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang menyesal. Ada 3 hamba yang dahulu kita jelaskan yang menyesal. Yang pertama adalah kafir, fasik, kemudian munafik. Ya, orang-orang kafir mengatakan Rabbirji'un, kembalikan saya ke dunia supaya bisa beramal. Kalau sudah meninggal, dia minta Rabbirji'un la li'amal shalihan bima tarak, agar saya bisa beramal saleh terhadap apa yang saya tinggalkan. Kalau di dunia anak-anak saja. Ya. Kemudian meninggal dia ingin minta kembali, maka Allah menyebutkan kalla, ya, tidak sama sekali. Itu adalah kalimat ucapan-ucapan mereka saja. Kemudian orang-orang fasik, orang-orang yang senantiasa kharaja minal haq, yang keluar daripada kebenaran, mereka menyebutkan bahwasanya yawadul mujrimu la yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Seandainya kalau boleh ditukar azab pada hari ini dengan bani, dengan anak-anak, wa sahibati wa ahli, juga dengan sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, bahkan dia mau menukar dengan emas semua yang ada di dunia, bahkan dijelaskan dalam ayat-ayat sebesar emas, sebesar bumi. Ini berbeda dengan dan orang-orang munafik juga menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, tundalah ajalku, balikkan saya ke dunia supaya saya bisa beramal saleh, yaitu sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.
maka hendaknya kita bersabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sikap sabar untuk senantiasa mentaatinya dan menjauhi larangannya, dan bersabar dari ujian-ujiannya sehingga kita termasuk hamba-hamba yang termasuk dari ahlul jannah. Kita berdoa kepada Allah untuk hal yang demikian. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة